Inilah rangkuman singkat kita hari ini tentang insiden penangkapan relawan kemanusiaan Indonesia yang lagi jadi sorotan. Niat baik dari sebuah misi kemanusiaan kini malah berhadapan langsung sama blokade militer di perairan internasional. Dan ini krusial banget buat kita bahas, karena menyangkut nyawa warga negara kita sendiri. Pertama, mari kita lihat dampak emosionalnya di tanah air. Di Makassar, ada seorang ibu bernama Sutrawati, umurnya 52 tahun, yang nangis memohon pemerintah buat nyelamatin putranya, Andi Angga. Dia benar-benar menegaskan kalau anaknya yang 33 tahun itu bukan teroris, melainkan murni aktivis kemanusiaan. Tapi ironisnya, sejauh ini belum ada kontak dari pemerintah, dan Ibu Sutrawati baru dapat jaminan keselamatan via video call dari pihak rumah zakat aja. Bayangin ya, ini tuh ibarat kita lagi nunggu dengan cemas di ruang tunggu UGD, tanpa ada satupun dokter yang keluar ngasih penjelasan resmi. Kedua, gimana ceritanya putra Ibu Sutrawati ini bisa terjebak di sana? Jadi Andi adalah delegasi dari Global Peace Convoy Indonesia yang gabung dalam inisiatif internasional bernama Global Sumut Flotilla 2.0. Tujuannya itu benar-benar murni, cuma mau nyalurin bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza di tengah kondisi perang dan blokade total Israel. Nah, pertanyaannya, kalau kapal ini isinya sepenuhnya bantuan dan relawan, lantas apa yang bikin sebuah konvoi kemanusiaan dikategorikan sebagai ancaman buat militer? Akhirnya, kita sampai di insiden penangkapannya di perairan internasional. Pasukan Zionis Israel menyergap kapal bernama Joseph dan nahan Andi bareng relawan internasional, plus 3 jurnalis Indonesia dari Republika dan Tempo TV. Tapi tunggu sebentar, insiden ini kan terjadi di perairan internasional dekat Siprus. Gimana ceritanya yurisdiksi militer satu negara bisa beroperasi dan nahan warga sipil di zona netral kayak gitu? Kejadian ini jelas bukan sekedar penangkapan biasa, melainkan ujian nyata buat batas-batas hukum laut internasional dan perlindungan relawan kemanusiaan di lapangan. Yang kabarnya ditangkap oleh Zionis Israel seperti apa, Bu? Anak saya itu kan berangkat ke Gaza lewat jalur laut dari Turki di pelabuhan Marmaris. Terus ada berapa ya, 56 kapal. Infonya begitu, 56 kapal. Di perjalanan itu sebelum sampai di mana ya, 250 mil dari laut itu ada di ini sama Zionis Israel. Itu pertama kali ditahu dari mana? Apakah dari video yang beredar atau memang ada laporan dari rumah sakit? Waktu itu rumah sakit juga belum mungkin anak saya yang dia hubungi karena anak saya masuk ke grup, tapi karena anak saya juga selalu khawatir dengan saya, jadi dia pelan-pelan kalau ini tidak langsung menyampaikan. Mungkin rumah sakit sudah menyampaikan, tapi karena saya namanya firasat ibu, saya selalu khawatir dengan anak. Waktu putus kontak saya itu jam 3 sore, sudah centang 1, dan itu saya mulai curiga di situ. Saya sudah khawatir karena saya sudah WA di situ sebelumnya. Saya bilang, kakak, bunda khawatir, kakak hati-hati ya, istighfar terus. Biasanya kan dia jawab, baru saya selalu bilang, ya Allah jaga anakku, ya Allah. Selalu saya kunci dengan itu, ya Allah. Terus dia selalu jawab, ya Rab, terima kasih bunda. Tapi itu sudah tidak ada lagi jawabannya. Waktu itu sudah centang 1. Jam 3 sore kemarin. Iya, jam 3 itu dia masih jawab WA saya. Setelah itu saya jawab, kakak, bunda khawatir, kakak hati-hati ya. Banyak berdoa, istighfar, sekecil apapun itu pasrahkan sama Allah, selalu minta petunjuk sama Allah. Kan itu hari dia bilang, saya mabuk apa begitu kan, mabuk laut. Terus saya bilang, kakak biar itu mabuk orang, minta juga sama Allah, ya Allah ini pokoknya apapun itu, selalu ingat Allah. Sudah sampai komunikasi ya. Komunikasi terakhirnya itu, ya itu saya cuma ingatkan supaya kakak beristighfar. Ini saya kan sudah ada gambaran resikonya bagaimana, terus dia saat di intercept gitu. Terus saya juga kan sudah ada firasat lah, saya sudah memang ada firasat malamnya itu. Karena subuh-subuh saya bangun itu saya sudah ada firasat kok pas bangun tidur.
Makanya saya selalu ingatkan jam 3 itu saya lihat sudah tidak ada ini, sudah centang 1 dan itu dia pesan sama adiknya, dia bilang nanti sampaikan bunda ya kalau ini jangan kaget kalau sudah ya tidak bisa dihubungi berarti saya buang HP, itu saya buang ke laut HP-nya karena mungkin begitu ya waktu pelatihannya. Itu kemarin sore Bu, hari Senin kemarin. Kemarin terakhir saya komunikasi terus. Infonya itu karena anak saya tidak langsung beritahu, mungkin sudah ada updatean dari rumah sakit. Anak saya tidak langsung beritahu, yang masuk ke grup rumah sakit itu mewakili keluarga. Saya cari tahu sendiri karena sudah gemetaran, tidak tahu kenapa ya. Saya juga berusaha cari tahu sendiri. Saya buka Global Sumut gitu, sudah ada yang diintercept, sudah mungkin ini anak saya yang ini kena ini. Tidak lama muncul itu video-videonya karena dia sudah sampaikan nanti itu adiknya, anak saya yang perempuan, nanti kalau ada video itu muncul bunda, berarti kakak sudah ini. Langsung muncul video itu, sudah misalnya ya Allah ini anakku sudah diculik sama ini Israel. Kemarin pada saat sebelum keberangkatan izin ke ibu gimana komunikasi? Izin karena waktu pulang lebaran dia isi ininya di sini. Awalnya saya enggak kasih izin. Awalnya kan enggak saya kasih izin, tapi dia bercandain saya kan enggak apa-apa bunda, kan kita ini saya sudah dari Padang, saya sudah ini, saya dari Kairo sudah 2 kali. Saya coba ke situ aman insyaallah karena banyak teman-teman di sana. Termasuk Ciki, kakak Ciki itu dia bilang ada kakak Ciki juga. Ini begitu ya. Dia sudah mungkin ikuti ininya sebelum mendaftar ya, sudah dia pelajari. Jadi saya ini karena panggilan hatinya saya tidak bisa lawan. Saya tahu anak saya itu kalau sudah panggilan hatinya dia akan berontak. Maksudnya mungkin dia tidak pergi tapi kecewa sama saya. Jadi saya tidak bisa melawan itu kalau sudah panggilan hati. Dia bilang, saya bunda bismillah saja. Dia bilang ini panggilan hati saya. Saya bilang, oh iya nak, kalau begitu saya hanya bisa mendoakan. Kalau bisa tahu kesehariannya Angga gimana itu sebelum sosoknya itu Angga, keseharian apa memang dia selalu fokus di kemanusiaan atau bagaimana? Iya, dari ini memang dia ini jiwa sosialnya memang itu, dia punya jiwa sosial tinggi. Dia punya, sebenarnya ada pilihan pekerjaannya dulu tapi dia suka sekali memang pergi begitu. Jadi relawan. Dulu awalnya itu jadi relawan. Dia bilang, kakak kenapa ini? Dia bilang enggak apa-apa. Di itunya juga waktu dia kan alumni INMIM. Waktu selesai INMIM saya bilang, kakak kuliah, bilang enggak, dia istirahat dulu, mau kak jadi relawan di sini. Dia jadi relawan 2 tahun di INMIM. Maksudnya dia ngajar karate di situ. Dia latih anak-anak pramuka di situ. Dia masih tinggal di situ sama teman-temannya. Dia memang jiwanya itu. Jiwa sosialnya tinggi. Iya, sosialnya tinggi. Iya, alhamdulillah. Ada. Sebelum ini selain sebelum ke rumah sakit ini ada berbagai relawan bencana juga aktif ya anaknya. Komunitas relawan sebelumnya. Iya ada. Dia anak saya itu ini Tagana dulunya. Dia Tagana. Dia aktif di Tagana bencana di iya sosial. itu saya tanya kok tanya Tagana, dia bilang terus dia memang kebetulan dia pernah kuliah di Jayapura kan, jadi dia mulai aktif di situ dari situ di rumah sakit di Jayapura. Dulu kan kuliahnya di Jayapura di Uncen. Jurusan apa? Jurusan ini teknik sipil. Jadi jauh sekali ya dari latar belakang ini. Anak berapa Angga itu? Anak pertama. Dari berapa sudah? 2. Iya. Perempuan adiknya. Usianya sekarang berapa? Usianya sekarang 33. Kelahirannya apa? Kelahirannya 93. Iya, 93. Januari 93. Sudah berkeluarga?
belum, masih bujang, baru mau dicarikan. Mohon doanya. Bu, sebagai orang tua mungkin ada harapannya bagi pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk bisa membantu membebaskan baik Angga maupun beberapa relawan yang apa ya, Iya, dicegah. ya harapan saya pemerintah segera membebaskan anak saya, karena kita keluarga tidak bisa apa-apa, hanya pemerintah yang bisa membebaskan anak saya. Saya kira anak saya itu memang pantas dibebaskan, karena anak saya itu kan aktivis kemanusiaan, bukan teroris. Anak saya ke sana cuma bawa obat, cuma bawa kebutuhan untuk Palestina yang lagi kelaparan. Sebenarnya kegiatan Sumut Tidak ini kan yang kedua ya, yang kedua. Nah, untuk prosedur keberangkatannya sendiri itu sebelumnya sudah dilaksanakan sekitar 2 bulan yang lalu lewat mekanisme pendaftaran. Jadi di kepanitiaan atau di pihak Global Sumut ini tetap melakukan seleksi ya, seleksi terhadap relawan-relawan dari perwakilan NGO sampai yang akan ikut. Jadi tidak sembarang merekrut, kita seleksi dan yang dinyatakan lulus lah yang akan ikut. Gitu. Nah, setelah seleksi administrasi, mereka juga akan mendapatkan pelatihan, pendampingan gitu ya. Karena kan nanti yang diutus itu ada dari berbagai macam keahlian ya, dengan spesifikasinya ada yang misalnya dari ahli medis ya, ada kemanusiaan, logistik, termasuk mungkin jurnalis ya, jurnalis dan media yang tetap diseleksi ketat. Kalau ini Pak, dari rumah sakit sendiri ini ada total berapa bersama Angga yang dicegat Pak di laut? Nah, kalau dari rumah sakit itu memberangkatkan 3 orang ya, 3 orang, karena 1 orang itu via laut ya, diisi konvoi itu Angga, kemudian ada juga yang via darat Bang Hakam sama Rika. Jadi memang yang ikut di kapal ini yang via laut atau di kapal itu hanya 1 orang. Ini yang via laut berangkat dari mana ke tujuan kemana? Kalau pemberangkatannya kan itu dari Turki ya, Turki menuju ke, nanti kalau di peta itu kan di Laut Mediterranean ya, di situ Turki Spanyol makan masuk ke Gaza. Ini tadi pas posisi dicegatnya sudah masuk perairan mana Pak? Infonya sih masuk wilayah internasional ya, masih jauh ya. Karena update tadi pagi itu kapal yang belum tidak dicegat ya, itu masih ada 150 mil, berarti jarak kira-kira itu jaraknya sekitar 200-300 kilo dari daratan Indonesia. Jadi memang masih zona internasional ya, yang tidak boleh ada pengawasan. Kalau upaya dengan pemerintah sebelum keberangkatan itu apakah ada komunikasi jaminan gitu yang diberikan untuk keselamatan anggota? Iya, bahwa jadi sebelum keberangkatan dari hasil-hasil yang seleksi itu pihak panitia di konsorsium kan tidak hanya rumah sakit ya, beberapa NGO juga gabung, itu kita koordinasi dengan DPR, dengan Kementerian Luar Negeri juga ya di Indonesia, pun dengan kedubes-kedubes di negara-negara tujuan ya, misalnya di Spanyol, di Turki ya, di daerah sekitar, bahwa akan ada kegiatan seperti ini sehingga terhubung. Pak, kalau untuk sekarang komunikasi dengan pemerintah seperti apa soal pasca adanya pencegatan oleh relawan ini Pak? Kalau komunikasi kan di Kementerian Luar Negeri sudah minta untuk akan dibantu dikomunikasikan dengan kedubes-kedubes juga di negara tetangga sekitar ya. Kalau kita ke Indonesia nggak ada hubungan dengan Israel, tapi dibantu dengan kedubes misalnya di Turki ya,
mungkin di Mesir juga. Itu sudah ada mungkin respon mungkin pasca disampaikan bahwa ada pencegatan dengan beberapa WNI di sana, Pak? Kalau kami baca pun di media kan MUI juga memberikan komentarnya ya, mencekam bahwa ini mengecam dengan keras aksi ini karena ini adalah aksi yang sangat di luar gerakan kemanusiaan. Kemudian dari Pak Yusril juga ada komentarnya, kita akan menempuh jalur hukum ya di versi pemerintah, karena kan ini menangkap WNI di zona internasional kan salah satu yang dilanggar menurut hukum kelautan ya, hukum laut, maritim law-nya mengatakan begitu. Kalau Angga sendiri sudah berapa lama bekerja Pak di rumah sakit? Kalau Angga itu seingat kami 2014 ya, seperti yang Ibu tadi sampaikan, beliau kuliah di Jayapura hingga akan gabung di relawan itu di Jayapura. 2014 jadi koordinator relawan di Jayapura, terus sudah selesai kuliahnya balik ke Makassar. Jadi koordinator relawan juga di Makassar ya, karena pengalamannya jadi lanjut di sini. Jadi sudah cukup lama dari sejak 2014 efektifnya. Tahun berapa itu? 2019, 2018, 2019 ini baru sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.